Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama lengkap saya Sofia Yafni Suryanti dari kelas A jurusan Sosiologi. Video ini merupakan tugas kedua dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat inti dari buku yang berjudul Metode Penelitian dan Menulis Riset Proposal. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penelitian yang sistematis, terkontrol, dan empiris, kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Semua penelitian dimulai dengan dasar pertanyaan atau proposisi tentang fenomena tertentu. Metode ilmiah mendekati pembelajaran sebagai langkah kecil, artinya satu studi atau satu sumber hanya menyediakan indikasi tentang apa yang mungkin benar atau mungkin tidak. Kebenaran ditemukan hanya melalui serangkaian analisis objektif. Artinya, metode ilmiah adalah mengoreksi diri sendiri dalam hal perubahan pemikiran atau teori sesuai ketika kesalahan dalam penelitian sebelumnya terbongkar. Metode ilmiah mungkin tidak sesuai untuk banyak bidang kehidupan, seperti mengevaluasi karya seni, memilih agama, atau menjalin persahabatan. Tetapi, metode ini sangat berharga dalam menghasilkan data akurat dan berguna dalam penelitian media massa. Prinsip dasar yang membedakan metode ilmiah dari metode lainnya adalah: yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. Kemajuan ilmiah bergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Seorang peneliti, khususnya di bidang akademik, sektor, tidak dapat memohon pengetahuan pribadi, metode atau data dalam berdebat untuk keakuratan temuannya. Informasi penelitian ilmiah harus ada bebas dari satu peneliti ke peneliti lainnya. Sains itu objektif. Sains mencoba menyingkirkan eksentrisitas penilaian oleh peneliti. Saat studi dilakukan, aturan eksplisit dan prosedur dibangun dan peneliti terikat untuk mengikutinya. Aturan untuk mengklasifikasikan perilaku digunakan sehingga dua atau lebih pengamat independen bisa mengklasifikasikan pola perilaku tertentu dengan cara yang sama. Sains bersifat empiris. Peneliti peduli dengan dunia yang bisa diketahui dan berpotensi terukur. Mereka harus bisa melihat dan mengklasifikasikan apa yang mereka pelajari dan untuk menolak metafisik dan penjelasan kejadian yang tidak masuk akal. Ilmuwan harus menghubungkan konsep abstrak diri pengamatan yang dapat diamati baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai instrumen pengukuran. Biasanya, keterkaitan ini dicapai dengan membingkai definisi operasional. Sains itu sistematis dan kumulatif. Tidak ada penelitian tunggal. Studi berdiri sendiri, juga tidak ada naik atau turun dengan sendirinya. Peneliti yang cerdik selalu gunakan studi sebelumnya sebagai fondasi untuk pekerjaan mereka sendiri. Salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah meninjau tersedia literatur ilmiah tentang topik tersebut, sehingga studi saat ini akan memanfaatkan warisan penelitian masa lalu. Penggunaan metode penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak bias, menginvestigasi pertanyaan penelitian dan hipotesis sistematis. Keduanya, peneliti akademis dan sektor swasta mengikuti 8 langkah pengembangan rantai prosedur. Ada 8 langkah dalam proses penelitian, yaitu yang pertama pilihan masalah, yang kedua tinjauan penelitian dan teori yang ada atau jika relevan, yang ketiga kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian, yang keempat menentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai, yang kelima kumpulkan data yang relevan, yang keenam analisis dan interpretasikan hasilnya, yang ketujuh sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai, kemudian yang kedelapan gandakan penelitian atau bila perlu. Setiap langkah dalam proses penelitian
bergantung pada semua yang lain untuk membantu menghasilkan studi penelitian yang efisien secara maksimal. Dalam prosedur penelitian, menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Itu disarankan peneliti mempertimbangkan beberapa sumber ide potensial termasuk analisis kritis dari situasi sehari-hari. Kemudian sebelum peneliti dapat mengklaim dukungan untuk pertanyaan penelitian atau hipotesis, penelitian harus direplikasi beberapa kali, menghilangkan ketergantungan pada faktor asing. Saat melakukan studi penelitian, peneliti harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahan yang dapat membuat hasil palsu. Dukungan untuk teori atau hipotesis dapat dibuat hanya setelah selesainya beberapa penelitian yang menghasilkan hasil yang serupa. Selain itu, agar suatu kajian memiliki nilai substantif untuk dipahami media massa, hasil harus dapat digeneralisasikan untuk subjek dan kelompok selain yang terlibat dalam percobaan. Validitas eksternal dapat dicapai dengan baik melalui pengacakan pemilihan subjek. Evaluasi ilmiah dari masalah apapun harus mengikuti urutan langkah-langkah untuk meningkatkan peluang menghasilkan data yang relevan. Dalam prosedur penelitian, seorang peneliti harus bisa memilih topik penelitian, kemudian mencari sumber penelitian, menentukan sumber relevansi topik. Setelah ide penelitian dasar dipilih atau ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa topik tersebut bermanfaat. Mendasari ke-8 langkah dalam proses pemilihan topik penelitian adalah validitas. Dengan kata lain, semuanya adalah langkah atau ide awal untuk analisis dan interpretasi data yang benar untuk diikuti dalam mencoba menjawab pertanyaan, kemudian meninjau literatur peneliti yang melakukan kajian berdasarkan pedoman ilmiah. Penelitian tidak pernah melalui proyek penelitian tanpa konsultasi terlebih dahulu literatur yang tersedia. Hipotesis adalah formal pernyataan tentang hubungan antara variabel dan itu diuji secara langsung. Peneliti dan desain eksperimental. Penelitian dan desain eksperimental pada dasarnya adalah cetak biru atau set rencana untuk mengumpulkan informasi. Lalu analisis dan interpretasi data. Waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk analisis dan interpretasi data tergantung pada tujuan studi dan metodologi yang digunakan. Analisis dan interpretasi mungkin memakan waktu beberapa hari hingga berbulan-bulan. Kemudian mempresentasikan hasil. Format yang digunakan dalam menyajikan hasil tergantung pada tujuannya dari penelitian ini. Semua presentasi hasil perlu ditulis dengan jelas dan ringkas yang sesuai untuk keduanya, pertanyaan penelitian dan individu yang akan membaca laporan. Kemudian riset survei. Penelitian survei adalah metode pengumpulan data yang penting dan berguna. Survei juga merupakan salah satu metode media yang paling banyak digunakan penelitian, terutama karena fleksibilitasnya. Survei bagaimanapun melibatkan jumlah angka. Peneliti harus memutuskan apakah angka menggunakan deskriptif atau pendekatan analitis. Tentukan tujuan dari belajar, meninjau literatur yang tersedia di daerah tersebut. Pilih survei pendekatan, desain kuesioner dan sampel, menganalisis dan menafsirkan data dan putuskan apakah yang akan menerbitkan atau menyebarluaskan hasilnya. Langkah-langkah ini belum tentu diambil, tetapi semua harus dipertimbangkan sebelum survei dilakukan. Untuk memastikan bahwa semua langkah dalam proses survei selaras, peneliti harus melakukan suatu studi percontohan untuk mendeteksi kesalahan dalam pendekatan. Desain kuesioner juga merupakan langkah utama dalam survei apapun. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus menjadi pertimbangan sebelum keputusan dibuat. Jenis survei akan tergantung pada tujuannya studi, jumlah waktu yang tersedia untuk peneliti, dan dana yang tersedia untuk penelitian. Kemudian tentang survei deskriptif dan analitis. Setidaknya 2 jenis survei utama digunakan oleh para peneliti, yaitu deskriptif dan analitis. Sebuah survei deskriptif mencoba menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu gambarkan apa yang ada saat ini.
Survei analitis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan. Dalam survei deskriptif jenis ini, peneliti tertarik untuk menemukan situasi saat ini di area tertentu. Survei analitis berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengapa situasi itu ada. Dalam pendekatan ini, ada 2 atau lebih variabel biasanya diperiksa untuk menguji hipotesis penelitian. Hasilnya memungkinkan peneliti untuk menguji keterkaitan antara variabel dan untuk membuat kesimpulan penjelasan. Kemudian, keuntungan riset survei pertama, mereka bisa digunakan untuk menyelidiki masalah dalam pengaturan realistis. Kedua, biasanya survei masuk akal mengingat jumlah informasi yang dikumpulkan. Selain itu, peneliti bisa mengontrol pengeluaran dengan memilih dari 4 jenis survei utama: surat, telepon, wawancara pribadi, dan administrasi. Yang ketiga adalah bahwa sejumlah besar data dapat dikumpulkan dengan relatif mudah dan dari berbagai orang. Kemudian, data yang berguna untuk penelitian survei sudah ada. Kemudian, metode penelitian kualitatif. Pada bagian metode penelitian kualitatif akan membahas 4 alternatif untuk laboratorium dan penelitian survei, yaitu observasi lapangan, kelompok fokus, intensif wawancara, dan studi kasus. Pengamatan lapangan melibatkan studi tentang sebuah fenomena di alam. Peneliti mungkin menjadi pengamat terpisah atau peserta dalam proses yang diteliti. Keuntungan utama dari teknik ini adalah fleksibilitasnya. Itu bisa digunakan untuk mengembangkan hipotesis, untuk mengumpulkan data awal, atau untuk belajar kelompok yang tidak dapat diakses. Kerugian terbesarnya adalah kesulitan dalam mencapai validitas eksternal. Penelitian kualitatif berbeda dari penelitian kuantitatif. 3 dimensi utama. Pertama, kedua metode tersebut memiliki perbedaan. Yang kedua, metode tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap individu. Dan ketiga, peneliti kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan hukum umum tentang perilaku dan menjelaskan banyak hal di banyak pengaturan. Kemudian teknik pengamatan lapangan. Ada 6 tahap dalam studi observasi lapangan yang khas: memilih lokasi penelitian, memperoleh akses, pengambilan sampel, pengumpulan data, menganalisis data, dan pilihan lokasi penelitian tergantung pada sifat umum dari pertanyaan penelitian. Kemudian, pengambilan sampel dalam observasi lapangan lebih ambigu daripada kebanyakan pendekatan penelitian lainnya. Dalam observasi lapangan, analisis data terutama terdiri dari pengarsipan dan analisis konten. Area penyelidikan biasanya menunjukkan suatu perilaku atau fenomena yang menarik. Kemudian, pengambilan sampel dan observasi lapangan lebih ambigu daripada kebanyakan pendekatan penelitian lainnya. Dalam observasi lapangan, analisis dan data terutama terdiri dari pengarsipan dan analisis konten. Kelompok fokus atau wawancara kelompok adalah strategi penelitian untuk memahami sikap dan perilaku audiens atau konsumen. Satu keuntungan dari kelompok fokus adalah memungkinkan pengumpulan informasi awal tentang suatu topik atau fenomena. Wawancara intensif atau wawancara mendalam pada dasarnya adalah gabungan dari pendekatan wawancara pribadi. Wawancara intensif bersifat unik karena umumnya menggunakan sampel yang lebih kecil. Prosedur untuk melakukan wawancara intensif serupa dengan yang digunakan dalam wawancara pribadi dengan mengacu pada definisi masalah, perekrutan responden, serta pengumpulan dan analisis data. Metode studi kasus adalah penelitian kualitatif umum lainnya. Sederhananya, studi kasus menggunakan sumber data sebanyak mungkin untuk menyelidiki secara sistematis individu, kelompok, organisasi, atau kasus dilakukan saat peneliti berkeinginan untuk memahami atau menjelaskan suatu fenomena. Kasus studi sering digunakan dalam kedokteran, antropologi, klinik psikologi, ilmu manajemen, dan sejarah. Kemudian, 4 karakteristik penting dari penelitian studi kasus. Yang pertama, khusus, artinya studi kasus difokuskan pada situasi, peristiwa,
program atau fenomena tertentu yang membuat metode yang baik mempelajari masalah praktis kehidupan nyata. Kemudian deskriptif. Hasil akhir dari studi kasus dirinci deskriptif topik yang diteliti. Yang ketiga heuristik. Studi kasus membantu orang untuk memahami apa yang sedang dipelajari. Interpretasi baru, perspektif baru, makna baru, dan wawasan baru adalah semua tujuan studi kasus. Kemudian yang keempat, induktif. Kebanyakan studi kasus bergantung pada penalaran induktif. Prinsip dan generalisasi muncul dari pemeriksaan data. Banyak studi kasus mencoba menemukan hal baru hubungan daripada memverifikasi hipotesis yang ada. Metode studi kasus paling berharga ketika peneliti menginginkannya untuk memperoleh banyak informasi tentang topik penelitian. Kasus studi memberikan detail yang luar biasa. Banyak sekali peneliti menginginkan seperti detail ketika mereka tidak tahu persis apa yang mereka cari. Studi kasus sangat bermanfaat bagi peneliti yang mencoba mencari petunjuk dan ide untuk penelitian lebih lanjut. Metode yang tepat untuk melakukan studi kasus juga belum ada didokumentasikan sebagai teknik yang lebih tradisional dari survei dan percobaan. Kemudian yang terakhir, menulis proposal penelitian. Menulis laporan penelitian secara alami merupakan langkah penting dalam proses ilmiah karena laporan menempatkan studi penelitian di domain publik untuk pertimbangan dan konfirmasi. Awal para peneliti umumnya menemukan prosesnya jauh lebih mudah setelah mereka melakukan penyelesaian 1 atau 2 studi. Kunci sukses menulis adalah ikuti pedoman yang dikembangkan oleh editor jurnal atau gaya yang dikembangkan oleh perusahaan atau bisnis individu. 5 bagian dasar yang sama format digunakan untuk semua laporan. Pertimbangan etis dalam melakukan penelitian sebaiknya tidak dilakukan terabaikan. Hampir setiap studi penelitian berpotensi mempengaruhi subjek dalam beberapa cara, baik secara psikologis atau fisik. Peneliti yang berurusan dengan subjek manusia harus berhati-hati memastikan bahwa semua tindakan pencegahan diambil untuk mengurangi potensi kerugian subjek. Sekian saja pemaparan materi dari saya mengenai buku ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan ketika saya memaparkan mengenai isi dari buku ini. Sekian dan terima kasih.